Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Di sini saya ingin berbagi cara menggunakan Big Blue Button di laman My Class atau di Learning Management System yang digunakan di UMY yang berbasis Moodle. Jadi sebenarnya ini bisa juga digunakan di tempat lain jika menggunakan Moodle. Hanya di UMY itu disebut My Class. Oke. Nah, Big Blue Button ini digunakan untuk melaksanakan synchronous meeting, yaitu video conferencing system yang sudah diintegrasikan di learning management system. Jadi dengan menggunakan satu learning management system, kita bisa melaksanakan pembelajaran online baik secara sinkronus maupun secara asinkronus. Pertama-tama yang kita lakukan pasti setiap akan membuat aktivitas apapun di Moodle itu kita mengklik turn editing on dahulu. Oke, kemudian ini saya buat kelas baru kosong sehingga belum ada apapun, ada 1-2 untuk latihan juga. Nah, sekarang kita akan menambahkan sebuah aktivitas. Jadi klik add an activity or resource. Kemudian klik di Big Blue Button dan klik add. Baik, ini adalah tampilan untuk setting Big Blue Button. Jadi kita akan buat settingnya dulu. Rumahnya dulu. Yang pertama ini ada instance type. Jadi tipe apa yang akan kita buat. Pilihannya ada 3 Bapak Ibu. Ada room atau activity with recordings. Ini jika kita akan melaksanakan synchronous meeting di mana mahasiswa akan masuk ke meeting yang kita buat dan kemudian kita akan record sehingga jika ada mahasiswa yang tidak bisa mengikuti perkuliahan online tersebut, mereka akan bisa mengakses recordingnya. Kemudian ada room activity only. Room atau activity only. Jadi ini hanya online synchronous meeting saja. Jadi tidak bisa direcord. Nah, yang terakhir itu hanya recording. Jadi jika Bapak Ibu ingin membuat rekaman sehingga nanti bisa di-share di laman My Class Bapak Ibu atau di laman Moodle Bapak Ibu sehingga mahasiswa bisa mengaksesnya kapanpun. Nah, itu bisa hanya recording saja. Saat ini saya akan memilih room activity with recordings. Kemudian pertama kita akan memberikan nama dulu. Virtual classroom name-nya apa? Misalnya ini saya punya kelas ICT. Saya akan bikin namanya ICT in Language Learning Online Meeting. Oke, kemudian ini jika kita show more, ini kita bisa memberikan deskripsinya. This online meeting misalnya is bla bla bla. Nah, kalau kita berikan deskripsi di sini, jangan lupa kita klik di sini dicek display description on course page sehingga nanti di halaman My Class-nya atau Learning Management System-nya deskripsinya muncul. Kemudian ini send notification itu digunakan jika Bapak Ibu ingin memberikan notification ke mahasiswa sehingga mereka tahu ada Big Blue Button ini yang sudah dibuat di laman mereka. Kemudian ini di bagian activity atau room settings, ini Bapak Ibu bisa menambahkan welcome message. Jadi ketika mahasiswa akan masuk ke halaman Big Blue Button di meeting room-nya, itu nanti akan muncul welcome message ini. Misalnya, hi everyone, welcome to the bla bla bla. Oke, ini welcome message-nya. Kemudian di sini ada
fasilitas wait for moderator. Nah, ini diklik jika Bapak Ibu ingin, Bapak Ibu yang masuk pertama ke meeting room-nya. Jadi mahasiswa belum bisa masuk ketika Bapak Ibu belum masuk, Bapak Ibu sebagai moderator. Tetapi jika Bapak Ibu membolehkan mahasiswa masuk dulu aja, tidak perlu menunggu Bapak dan Ibu, nah maka ini tidak usah di-tick. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin yang pertama masuk ke laman meetingnya, berarti wait for moderator-nya diklik. Kemudian ini pastikan session can be recorded. Kalau memang ingin bisa merecord, ini juga tick. Nah, tapi biasanya kalau kita sudah memilih yang di atas tadi, activity room with recordings, nah dia pasti sudah tertick. Oke. Oh, ini dia sudah tertick. Ini tidak perlu diapa-apakan biasanya. Nah, ini no settings can be edited. Kemudian ini bagian participants, ini tergantung admin pusat ya Bapak Ibu. Kalau di UMY ini sudah di-set oleh admin pusat sehingga ini tidak perlu dirubah-rubah. Kemudian participants ini kita tambahkan defaultnya pasti all users enrolled viewer. Ini defaultnya begini. Kemudian kita tambahkan kita sebagai moderator. Jadi kita kasih user, kemudian nama saya tambahkan. Nah, saya bukan hanya viewer, tapi saya moderator. Jika ada dosen yang lain di ruangan ini, di mata kuliah ini, nah itu bisa ditambahkan juga user. Siapa? Misalnya ini ada Miss Fitria, kita tambahkan, kita add, kemudian beliau sebagai moderator juga. Begitu juga kalau ada lagi dosen yang lain, ada nggak di sini? Oh, ini ada Miss Puput. Nah, bisa saya tambahkan juga, kemudian beliau juga saya jadikan moderator. Sehingga ketika dosen manapun yang masuk ke menggunakan Big Blue Button ini, beliau akan bisa menjadi moderator, begitu. Dan kemudian beliau bisa membuka laman Big Blue Button-nya karena tadi wait for moderator untuk bisa memulai meetingnya. Kemudian ini untuk schedule for session ini bisa ada join open and join close. Nah, join open and join close ini fungsinya apa? Misalnya kita mau ngeset untuk join open-nya, mahasiswa itu bisa masuk mulai jam ini pada tanggal ini mulai jam 7 misalnya. Nah, ini kalau mau di-set ini di-enable dulu. Kemudian join close-nya misalnya seperti kita pertemuan di kelas, mahasiswa misalnya ada yang mahasiswa tidak boleh masuk jika telat lebih dari 15 menit. Nah, berarti 15 menit itu ditutup. Nah, ini juga bisa di-set misalnya jam 7. Tadi kalau misalnya ini jam 7 gitu. Jam 7 bisa masuk, kemudian jam 7.15 tidak bisa masuk. Nah, itu nanti jam 7.15 join closed. Jadi sudah tidak bisa join lagi. Itu jika mau di-set. Tetapi jika nanti misalnya kalau mau pakai ini berarti tetap Big Blue Button-nya disarankan hanya satu saja di satu mata kuliah, tetapi nanti setiap mau menggunakan ini dirubah settingnya. Begitu nggih. Nah, ini saya tidak tick dulu. Kemudian untuk common module setting itu bisa separate groups, bisa visible group. Nah, ini groupingnya tidak ada. Untuk restrict access, nah ini bisa dibuat restriction per kelas gitu bisa, atau tidak usah. Nanti jadi kita bisa restrictnya misalnya mau pakai schedule tadi, atau nanti ketika kita mau ini tadi kan sudah saya buat visible group ya. Nanti ketika kita mau mulai meetingnya itu kita bisa pilih kelasnya kelas apa gitu, sehingga yang bisa join adalah mahasiswa dari kelas tersebut. Begitu nggih Bapak Ibu, kemudian kita save and return to course. Baik Bapak Ibu, setelah kita setting rumahnya, sekarang kita mau mencoba untuk masuk ke conference room-nya. Jadi kita sudah temukan di halaman Moodle kita ada ICT in Language Learning Online Meeting. Kemudian kita klik. Maka tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kita pilih sesuai dengan kelas mana yang akan kita masuki, yaitu ini tampilan berikut tampilan awalnya Bapak Ibu. Nah, kita tinggal pilih kelas mana yang kita akan buka.
Misalnya saya pilih kelas A, kemudian saya klik join session. Nah, berikut tampilannya. Yang pertama kita pilih microphone atau listen only. Karena kita akan berbicara, maka kita pilih microphone. Kemudian kita klik allow. Kita tunggu connecting to echo test-nya. Ini untuk mengecek apakah mikrofon kita berfungsi atau tidak, Bapak Ibu. Oke. Nah, ketika kita sudah mendengar suara kita, maka kita klik yes. Oke, kemudian di sini kita akan bisa lihat welcome note atau welcome message yang kita sudah setting di awal, sehingga mahasiswa bisa melihat welcome message kita ketika masuk ke meeting room-nya ini. Dan di sini juga kita bisa chat siswa, chat mahasiswa. Ini public chat. Jadi hi everyone, bla bla bla. Kemudian enter. Baik, ini kita bisa sembunyikan. Oke. Nah, kemudian ini tampilannya Bapak Ibu. Di sini kita punya whiteboard. Ini defaultnya adalah whiteboard ini. Kita bisa bikin annotation di sini. Kita bisa share. Kita bisa ngetik atau bikin atau nulis teks di sini. Ini ada toolbarnya Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita klik. Nah, kalau kita mau klik type text. Nah, kita klik yang ini. Kemudian kita klik tab teksnya. ICT stands for bla 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 misalnya. Atau kita bisa juga membuat line, membuat garis, membuat ellipse, membuat segitiga, menggambar rectangle, atau ini ada pencil. Jadi ketika kita pilih, nah kita bisa menuliskan atau menggambar sesuatu di sini. Nah, ini enak kalau Bapak Ibu punya menggunakan gadget yang touch screen ataupun menggunakan stylus. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menulis benar-benar seperti di whiteboard. Begitu. Nah, jika ini sudah selesai dan mau dihapus, tinggal klik di tong sampah ini, clear all annotation. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menginvite mahasiswa untuk menuliskan sesuatu di whiteboard ini, nah kita klik ini Bapak Ibu. Turn multi-user whiteboard on. Jadi ketika kita klik ini, tidak hanya kita yang bisa menulis di sini, mahasiswa juga bisa menuliskan sesuatu di sini. Dan kita juga bisa melihat siapa yang menuliskan sesuatu tersebut. Ini ada nama saya, Mariska Intan, karena ini pensil saya. Jadi nanti kalau ada mahasiswa yang menuliskan sesuatu juga di whiteboard ini, kita bisa tahu siapa yang menulis. Dan kita bisa cek ganti juga color-nya, mungkin tidak merah, mungkin lebih suka biru gitu. Jadi kita bisa rubah warnanya. Begitu. Nah, ini tampilan standarnya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa juga share PPT, share PDF, share video, ataupun juga share screen Bapak Ibu. Jadi bisa buka screen apapun yang ada di screen Bapak Ibu. Nah, itu kita bisa tunjukkan ke mahasiswa gitu. Nah, saya pertama yang akan saya buka, saya mau share cam dulu nih. Jadi supaya ada video saya. Nah, ini saya klik share webcam. Kemudian klik allow. Nah, ini kita bisa pilih, klik allow lagi, kita bisa pilih setting webcamnya, apakah mau high quality, high definition, medium, atau low quality. Nah, ini bisa disesuaikan dengan bandwidth kita Bapak Ibu. Kalau misalnya bagus, yakin bagus, kita bisa pakai high definition. Kalau tidak, mungkin bisa pakai medium atau low. Saya pilih medium, kemudian start sharing. Nah, nanti videonya akan ada di sini. Di allow lagi. Maka videonya muncul di sini. Oke, nah setelah kita share video, kita mau mulai recording. Nah, ini kita klik di sini Bapak Ibu, nih ada start recording, klik di sini. Terus yes. Recording ini nanti ketika kita sudah selesai kuliah dan kita mau tutup meetingnya, kita bisa pause recording. Atau misalnya di tengah-tengah ada yang Bapak Ibu tidak ingin record,
supaya tidak terlalu panjang begitu recordingnya. Nah, itu bisa di-pause juga, nanti di-start lagi. Gitu. Nah, untuk khusus di My Class UMY, recording itu nanti akan muncul di laman My Class memang, tetapi hanya akan bertahan 1 minggu Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu ingin mendownload, segera sebelum 1 minggu. Gitu, Ge. Nah, kemudian saya sekarang mau tunjukkan bagaimana kalau kita mau share PPT. Ini ada plus button di sini, kita klik, kemudian klik upload a presentation. Nah, ini kita bisa drag and drop atau browse for file. Saya browse saja. Kemudian saya mau pilih panduan micro teaching. Yang saya ingat ada PPT-nya. Nah, baik. Kita klik PPT. Nah, kemudian jangan lupa kita klik upload, Bapak Ibu. Nah, nanti PPT-nya akan terupload di sini. Baik, tadi saya sudah mengatakan bahwa kita bisa membuat annotation di whiteboard. Nah, jika di whiteboard ini nantinya ada PPT seperti saat ini, nah kita tetap bisa membuat annotation. Jadi misalnya ini micro teaching, atau kita bisa nulis tanda tanya atau apa. Jadi kita bisa bikin annotation di sini. Apapun yang ada di sini kita bisa bikin annotation. Nah, kemudian untuk mempresent PowerPoint-nya itu kita tinggal klik slide by slide. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita perbesar, hurufnya ini dengan klik zoom in zoom out, atau kita bisa bikin supaya dia fit to width, jadi lebih lebar, atau saya rubah dulu ke ini, atau kita bisa pilih full screen untuk share PowerPoint-nya. Kalau full screen memang kita tidak bisa lihat mahasiswa, tetapi kalau tidak full screen ini tampilan kita saja sebenarnya. Nanti tampilan di mahasiswa mereka juga bisa menyesuaikan apakah mereka mau yang full screen atau yang biasa seperti ini, tapi tampilannya lebih besar. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini untuk share PPT. Nah, sekarang saya mau tunjukkan juga bahwa kita tidak hanya bisa share PowerPoint di sini, tapi juga bisa share PDF. Saya akan upload lagi. Nah, kali ini saya upload panduan yang berupa PDF. Kemudian saya klik upload. Nah, sekarang saya mengupload PDF. Jadi ini PDF-nya juga bisa kita tunjukkan halaman per halaman dan kita bisa perbesar sesuai keinginan. Baik, itu untuk upload PDF. Nah, kemudian kita juga bisa share an external video. Jadi kita bisa share melalui URL-nya. Misal kita coba ke YouTube, kemudian saya sudah mencari tadi ada tentang micro teaching. Nah, kita tinggal klik copy URL-nya Bapak Ibu, kemudian masuk kembali ke big blue button-nya, kemudian kemudian paste URL-nya dan klik share a new video. Nah, maka saat ini videonya ada di sini dan kita bisa play. Begitu, nah itu untuk share video. Kalau sudah selesai share videonya, kita bisa klik lagi plus buttonnya, kemudian stop sharing external video. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu mau meng-close PowerPoint ataupun PDF yang sudah Bapak Ibu share tadi, kemudian mau kembali ke whiteboard. Nah, itu kembali lagi ke sini Bapak Ibu, kemudian upload a presentation. Nah, kemudian ini diklik, dicentang di bagian default, kemudian confirm, maka akan kembali ke whiteboard. Jadi itu untuk sharing dengan menggunakan plus button. Nah, kita juga bisa share share entire screen kita. Jadi apapun yang ada di screen kita itu yang akan kita share ke mahasiswa. Jadi kita misalnya mau buka tab lain atau mau buka Windows lain atau mau buka dokumen lain gitu ya. Nah, itu tapi yang ada di screen kita, nah itu kita bisa share screen. Kalau di sini kita bisa share
apa namanya, kita bisa share documents, Windows documents. Jadi Office documents, jadi tidak hanya PowerPoint, tidak hanya PDF, tapi semua Office Windows, semua Office document. Saya coba lagi, misalnya kita akan browse course schedule. Ya, saya akan buka course schedule, itu Excel file. Nah, kita upload. Nah, maka Excel file-nya akan muncul di sini. Dan ini tetap bisa kita perbesar. Gitu. Baik. Nah, kita kembali lagi, ini dikembalikan ke default. Confirm. Nah, kemudian kalau yang share screen, itu kita klik ini Bapak Ibu, share your screen. Kemudian kita bisa pilih desktop atau Big Blue Button ICT ini di laman Moodle-nya atau entire screen. Kalau misalnya mau pindah-pindah, nah kita bisa entire screen. Jadi apapun yang ada di screen kita itu yang akan dilihat mahasiswa. Klik allow. Nah, kalau sudah ada muncul gambar kita seperti ini di sini, nah maka kita sudah bisa pindah ke screen yang kita akan tunjukkan. Misalnya tadi saya mau share video YouTube tapi langsung ke YouTube-nya misalnya. Nah, ini saya tinggal klik halamannya. Nah, ini laman ini yang akan dilihat oleh mahasiswa. Nah, nanti kalau kita sudah selesai mau kembali lagi ke Big Blue Button, maka kita tinggal klik stop sharing. Maka kita akan kembali ke laman kita lagi. Baik, kita kembali ke plus button. Bapak Ibu, kita bisa juga start a poll. Jadi kita bisa bikin bisa bikin poll juga di Big Blue Button. Misalnya saya mau tanya, are you happy today? Misalnya bisa pakai yes or no gitu. Atau kalau saya mau tanyanya how do you feel today? Kita bisa pakai custom poll. Misalnya ini ada happy, excited, comfortable, sad, or bored. Nah, ini tinggal kita klik start custom poll. Nah, nanti ketika mahasiswa misalnya menjawab happy, nah ini akan muncul di sini. Excited atau comfortable, bla bla bla. Nah, jika sudah selesai pollingnya, maka kita klik publish polling result. Nah, ini nanti hasil pollingnya akan muncul di sini. Ya, kita bisa perbesar juga. Gitu. Nanti kalau sudah mau dihapus ya tinggal dihapus lagi. Clear all annotations. Begitu Bapak Ibu, itu untuk polling. Oke, kemudian apa lagi ya? Oh ya, kemudian kita bisa juga melakukan breakout room. Jadi kalau kita mau bikin group discussion, diskusi grup kecil gitu, kita bisa pakai breakout room, fasilitas breakout room. Jadi misalnya kita mau bikin, ini number of room-nya tergantung Bapak Ibu mau bikin berapa room. Karena ini cuma 2 orang ada yang ada di sini, saya bikin 2 room saja. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa kasih duration-nya juga, mau berapa lama kita meminta mahasiswa untuk berdiskusi. Misalnya ini 15 menit. Nah, kemudian ini ada beberapa pilihan, kita bisa randomly assign students. Jadi kalau kita klik ini nanti students itu akan otomatis masuk ke room-room yang sudah disediakan. Begitu secara random dan mereka langsung tertarik ke room tersebut. Bisa juga kita klik yang ini, allow users to choose a breakout room to join. Jadi mahasiswa bisa milih mau masuk ke room 1, 2, atau 3 atau selebihnya. Atau kita bisa assign. Jadi kita bisa drag and drop peserta gitu atau mahasiswa. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini karena saya cuman ada 2 saya dan saya. Nah, kita close aja. Tapi intinya seperti itu untuk breakout room. Oh ya, satu lagi ada shared notes. Jadi Bapak Ibu juga bisa share notes. Jadi bisa ketik di sini misalnya Big Blue Button-nya digunakan untuk rapat, kemudian ada notes untuk rapat tersebut. Nah, itu bisa diketik di sini. Baik, nah jika sudah selesai meeting di Big Blue Button-nya, maka kita pause recording-nya.
Nah, kemudian untuk memastikan bahwa meetingnya itu sudah tertutup, maka kita klik ini tiga dot ini, kemudian klik end meeting. Klik yes. Maka Bapak Ibu, kita sudah menutup meeting tersebut dan kita akan kembali ke laman My Class. Baik, nah nanti recordingnya akan ada di sini, Bapak Ibu. Nah sekarang belum muncul karena memang butuh waktu, nanti sekitar beberapa jam gitu baru dicek lagi apakah recordingnya sudah muncul atau belum. Demikian Bapak Ibu tutorial saya tentang penggunaan Big Blue Button di laman My Class ataupun di Moodle untuk instansi lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.